setoksik apapun lingkup kerja lu, mau gaji lu kecil ataupun gaji lu gede, enakan gaji gede taruh. Udah dibetah-betahin aja ya, meskipun temen lu sih yang nggak betah ada lu. Oke, balik lagi kita di Work Life Reaction. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu dilimpahi keberkahan dan kebaikan. Oke, hari ini saya mau react beberapa video dari Bang Heri Hore. Saya juluki beliau ini the father of sarkas dunia kerja ya teman-teman. Cara sarkas beliau itu menurut saya sangat menarik. Nanti ada video dari YouTube, ada dari TikTok. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Dari yang pertama ini itu adalah potongan beliau. Potongan sih, maksud saya penampilan beliau pada saat masih ikut ajang lomba stand up comedy di Kompas TV ya. Kita mulai ya teman-teman. Oke, kita mulai. Yuk, yang pertama. Yang ini datangnya dari Depok. Nah lo, lahir sampai sekarang kagak ada lehernya nih manusia nih. Siapa dia? Oke, sambil ngopi ya teman-teman. Oke, meskipun hari ini hari libur, tapi gue tetap semangat untuk Suci bekerja. 5 ya, beliau ini dulu Suci 5. Apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Sehat. Sini. Selain stand up komedian yang saya tahu beliau sekarang aktif di TikTok. Nanti setelah ini kita react yang di TikTok ya teman-teman ya. Anaknya yang mana Mbak? Ngomong Mbak. Oke. Saya mau lihat anak saya dulu ya. Iya. Aduh, mana ya anak-anak ya? Ini di sini. Halo Mbak. Halo Mbak, ini Mbak. Saya mau lihat asuransi kesehatan buat anak Mbak ini. Mbak, ini Bisa muncul dari kolam renang di bawah. Oke, mulai teman-teman ya. Ini agak panjang karena memang penampilan stand up ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini seorang karyawan. Dan menurut gue, jadi karyawan itu nggak selamanya enak. Gue jadi karyawan udah 5 tahun. Gaji segitu-gitu aja. Kalau dulu gue masih bujangan, cukup ya. Sekarang gue punya anak, punya istri, ya cukup sih. Cukup jadi bahan celan istri gitu. Gaji lu gak naik-naik lu. Oke. Boleh. Bosan gitu jadi karyawan ya, apalagi nih bos gue di kantor, ya Allah. Kerjanya marah-marah mulu. Aha. Gue datang telat, marah. Datang telatnya banyak, marah. Oke. Sampai gue nggak telat dimarahin juga. Bos, saya kan nggak telat bos. Kok dimarahin bos? Gara-gara kamu nggak telat, saya bisa marah-marah, tahu nggak? Ini bos gue kalau marah ya, Heri, kamu ke ruangan saya. Itu gue denger, padahal gue masih di rumah. Dan yang bikin gue kesel apa? Jadi gue ini kerja di salah satu perusahaan asuransi syariah ya. Oke. Namanya beneran itu ada yang kenal nggak? Itu yang gue kesel, orang nggak ada yang kenal kantor gue, ya Allah. Gue kalau lagi ngumpul malu banget itu. Lu di mana? Kompas TV. Wah, keren banget kerja lu. Lu kerja di mana? Bank Indonesia. Wah, mantap lu. Lu di mana, Her? Di mana ya? Wah, Allah. Ini pada perusahaan asuransi syariah gitu ya. Ini gue takutnya nih ya, saking syariahnya, ini jadi bahan pertanyaan di akhirat nanti loh. Misalkan lu mati ya, misalkan gitu, misalkan ya, mati ditanya malaikat, siapa Tuhan kamu? Allah. Nabimu Muhammad. Apa perusahaan asuransi syariah di Indonesia? Apaan ya? Akhirnya masuk neraka, lu nggak tahu. Ataupun lu tahu gitu, siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu Muhammad. Apa perusahaan asuransi syariah di Indonesia? Gimana ya? Agak aneh ya teman-teman. Agak sarkasnya agak
ke sana, tapi yang Dan gue jujur gue tuh aman udah berarti bosan ya. itu jadi karyawan, udah capek banget. Capek banget. Dan lu tau nggak, kalau karyawan udah bosan kerja, Iya. itu banyak banget alasan buat nggak masuknya. Beneran. Dan lu tau alasan yang paling jitu apa? Alasan keluarga meninggal. Gua udah kerja 5 tahun, nggak tahu berapa banyak yang gue bilang mati beneran. Ini gue saking banyak sampai lupa gitu. 3 bulan yang lalu gue bilang, bos saya nggak masuk, bos kaki saya meninggal. Nanti 6 bulan kemudian, bos nggak masuk lagi nih, kaki saya meninggal. Lah kan waktu itu udah pernah meninggal. Oh iya bos, ini apa namanya ya? Iya itu apa sih namanya, panik sendiri. Iya bos, ini kan iya apa namanya, dulu emang pernah meninggal bos, tapi hidup lagi bos. Semalam gue Eri. Oke. Aku masih tetap Itu ya teman-teman, stand up comedy dari Bang Heri Hore. Banyak apa ya, ini mungkin sarkas yang paling sering ditemui ya, soal kegelisahannya, dimarahi bos yang suka marah-marah dan sebagainya. Tapi kalau menurutku secara umum sarkasnya itu menarik disampaikan. Ini kan nanti teman-teman lihat deh bedanya sama yang di TikTok. Ini waktu beliau masih awal-awal di stand up comedy. Nah sekarang di TikTok gaya sarkasnya itu agak berbeda. Yang pasti keresahan beliau menjadi seorang karyawan yang kalau sudah bosan kerja cari-cari alasan tidak masuk dan sebagainya. Cuman secara umum kalau menurutku ketika kita jadi karyawan, ketika kita jadi pekerja, kita itu terikat integritas ya teman-teman. Perkara masuk dan tidak masuk itu adalah integritas, yang kadang-kadang integritas itu buat saya pribadi bukan hanya ke perusahaan tapi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebaiknya yang terbaik adalah kita memberikan yang terbaik sesuai paling tidak. Kenapa? Karena kita dibayar untuk melakukan hal-hal itu. Oke, kita lanjut ke TikTok ya teman-teman. Ini tadi kan dari itu ya, dari YouTube. Ini kita lanjut react video-videonya Bang Heri Hore itu dari TikTok ya. Saya pindah dulu ke TikTok. Kita lihat yang di TikTok teman-teman. Buat para pejuang rupiah, yuk jangan panik. Oke, mana ya? TikTok. Oke ya. Selesaikan semuanya satu persatu. Kita mulai dari awal dulu ya teman-teman. Oke. Buat para pejuang rupiah, yuk ini ya. jangan panik. Selesaikan semuanya satu persatu. Gaya penyampaiannya kayak gini nih ya teman-teman. Lo udah harus mulai berdamai dengan keadaan. Oke. Kalau emang udah nggak kuat, pengen nyerah, ingat orang tua lo itu banyak kontrakan, banyak warisan. Jadi santai aja, nggak usah terlalu menyiksa diri. Kapan nih bisa begitu ya? Oke. Buat para Itu ya gaya sarkasnya kalau yang di TikTok ini lebih menarik menurut saya. Mungkin juga beliau semakin kesini semakin matur ya, semakin matang dalam memberikan diksi-diksi ya teman-teman. Kayak gini kan sarkas sekali. Ada pesannya, ada juga komedinya yang dibalut dengan sarkas. Kayak tadi buat pejuang rupiah ya, kita jangan menyerah intinya, tapi dibalut dengan orang tuanya banyak kontrakan dan sebagainya. Nggak semua seperti itu ya, tapi gaya sarkasnya itu semakin menarik. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Buat Nah ini yang mau resign. Oke. Gak segampang itu tahu dapat kerjaan baru dengan kemampuan lu yang gitu-gitu doang. Kalau lu resign, ya emang sih pikiran tenang. Di awal-awal. Nanti malu bingung mau ngapain. Mau dagang, malu ya kan, gengsi lu gede banget. Gini dah, kalau lu resign, siapa yang ngasih uang ke ibu lu? Masa Pak Bondan terus? Lu itu kerja sama orang, kena mental lu udah resiko. Ya. Mau setoksik apapun lingkup kerja lu, mau gaji lu kecil ataupun gaji lu gede, enakan gaji gede taruh. Udah dipetah-petahin aja ya, meskipun temen lu sih yang nggak betah ada lu. Kalau mau resign coba
Ingat awal-awal lu seleksi di situ. Oke. Ada ratusan orang yang pengen ada di posisi lu. Sekarang lihat mereka tuh. Gaji sama kantornya lebih nyaman. Buat yang mau resign. Itu ya teman-teman, gayanya berpesan, menyampaikan pesan ditambah dengan sarkas-sarkas itu sangat menarik menurut saya. Kalau yang pintar membaca, dia akan melihat ini adalah pesan yang dibalut dengan sarkas dan komedi. Sangat menarik pesannya itu, buat saya sangat bisa diterima, tapi juga nggak buat jenuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke video TikTok beliau yang selanjutnya. Cuma mau ngingetin, Oke. lu udah terlalu nyaman sama kemiskinan. Ya. Rezeki emang bukan selalu tentang uang, bener banget. Tapi lu pengennya uang kan? Yang bilang uang itu nggak penting, biasanya orang yang duitnya udah banyak banget atau orang yang duitnya dikit lagi menghibur diri. Ayo lebih semangat lagi cari mukanya. Cuma mau ngingetin. Ya itu ya. Balik lagi teman-teman, di sini pesannya adalah ya uang itu bukan segalanya, tapi segala-galanya itu bisa lancar dengan uang ya teman-teman. Artinya bagaimana kita bisa mencari uang dengan halal, mencari uang yang keberkahan. Ya walaupun akhirnya balik lagi dibalut dengan sarkasme ya. Artinya ada pesan yang bisa diambil, ada komedi yang bisa diambil. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman, video dari TikTok beliau. Ayo kita lihat. Hidup itu pilihan, tapi kadang jebakan. Kayak lu nih, udah enak-enak kerja di tempat yang lama, pakai resign. Sosokan mau keluar zona nyaman. Lagi kalau udah nyaman, kenapa harus keluar sih? Iya. Lihat tempat kerja lu sekarang. Banyak adu domba, flying victim, senioritas, si paling bener, si paling pintar, si paling-paling pokoknya. Yang paling nyebelin apa? Ada orang kepedean, ke kantor nggak pakai deodoran. Udah tahu banyak orang nyesek ngirup polusi udara, ditambah nyesek ngirup polusi badan. Lu mandi nggak sih? Pakai nih deodoran gue nih, ini tuh bisa banget nahan keringet nih. Nggak perlu pakai vakum lagi, badan lu udah harum pokoknya ya. Silakan sebar ini ke grup WhatsApp biar makin banyak orang yang sebel sama lu. Hidup itu Ya teman-teman. Nah terkait dengan ini, saya pernah buat quote of the day gitu. Berbicara soal zona nyaman, kita tuh harus masuk dulu. Jangan berbicara keluar dari zona nyaman kalau kamu nggak tahu nyaman itu seperti apa. Nyaman itu dibuat dulu, dibentuk dulu. Kalau kamu sudah merasa bahwa zona nyamannya sudah terbentuk, buat yang baru gitu. Buat zona nyaman yang baru, buat tujuan yang baru, sehingga kita nggak pernah bosan ya teman-teman. Memang kadang-kadang kita jenuh berhenti sejenak tidak masalah, tetapi berbicara soal resign ya teman-teman, balik lagi ke video yang selanjutnya, ada ratusan bahkan ribuan orang yang mau berada di posisi kita. Jadi ketika kita mau resign misalnya, sah-sah saja, tapi pastikan bahwa ketika kita resign kita sudah ada langkah selanjutnya. Jangan resign mikir, tapi ketika kita resign pastikan kita sudah berbicara langkah selanjutnya. Yang terakhir nih, video ini lihat gaya bertuturnya Bang Heri Hore di sini, walaupun ini kayaknya sebagian ada iklan juga ya. Tapi gaya bertutur beliau di sini menurut saya sangat menarik ya teman-teman. Itu aja, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Kita sebagai karyawan memang banyak sarkas yang bilang dunia kerja itu A, dunia kerja itu B, dunia kerja itu C. Tapi balik lagi teman-teman, pastikan dulu kamu nyaman, buat zona nyamanmu, buat tujuanmu. Jangan bergerak tanpa tujuan. Dan kalau dia sudah ada di zona nyaman, supaya kita tidak jenuh, buat yang baru. Bagaimana kenyamanan itu menjadi kenyamanan yang baru, buat tujuan baru, naikkan levelnya sehingga kita akan menemukan tujuan-tujuan baru. Yang terakhir, mudah-mudahan sehat selalu Bang Heri Hore. Ya mungkin beliau nggak akan melihat video saya ini, atau mungkin nanti melihat video ini. Sehat selalu, terima kasih dengan karya-karyanya.
sangat menarik buat saya. Selanjutnya untuk karyawan-karyawan di seluruh Indonesia ataupun dimanapun, semoga kita selalu diberikan kebaikan, semoga kita diberikan rezeki yang berkah dan halal, semoga kita selalu dilimpahi keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Oke, yang terakhir banget, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Follow juga IG, TikTok, dan Snack Video Pak Nanda. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat yang nonton, teman-teman semua. Itu aja konten kita hari ini. Terima kasih yang mau nonton sampai akhir. Bye.